Kalau orang udah baca sholawat itu hatinya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, namanya Mbak En. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa jadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, aku pengen cerita Mbak. Jadi kemarin kan aku pas Jumat sudah DM Mbak Mel ya Mbak, kalau aku punya utang 80 juta. Terus Mbak Mel bilang baca sholawat 1000 kali. Saya baca 1000 kali bahkan lebih Mbak. Sama sholawat munjiat juga. Dan alhamdulillah Mbak, keajaiban datang secara bertubi-tubi Mbak. Pas hari Jumat aku tidak pegang uang sepeser pun Mbak. Tiba-tiba tadi ada teman yang belum pernah ketemu, cuma teman online gitu, ngasih uang ke aku Mbak secara cuma-cuma 300.000. Nanti aku screenshot chatnya ya Mbak. Terus ada teman lagi yang beli tas prelove aku, tas prelove 450.000 Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Masih ada satu keajaiban lagi yang benar-benar bikin aku gak percaya Mbak Mel. Nanti aku ceritakan habis buka puasa ya Mbak. Mbak Mel makasih banyak atas semuanya ya Mbak. Kemudian kan aku tanya teman-teman, salawatnya yang mana gitu kan, dan yang apakah ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Mbak Ene jawab, iya Mbak, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang diajarin Mbak Mel itu loh. Dan Mbaknya kirimin bukti screenshotnya ya, seperti ini, teman-teman bisa lihat langsung. Ini Mbak tadi dikasih cuma-cuma, yang menurutku sih banyak, alhamdulillah banget. Ketika pas lagi nggak ada pemasukan sama sekali dan suamiku juga lagi nggak kerja karena sakit kan, dan aku jawab 300.000 itu banyak loh Mbak. Dahsyat ya, jadi salah kirim gitu ya. Aku kan masih nggak ngerti ya teman-teman. Nggak salah kirim Mbak, tadinya kan aku nawarin prelove tas ya Mbak. Terus beliau tanya harganya berapa gitu, malah ditransfer uang aja, tapi tasnya tetap buat aku. Ya Allah, bisa jadi bukan temennya Mbak, tapi malaikat. Banyak yang kejadian begitu. Terus selang beberapa menit ada temanku katanya minat tasku Mbak, langsung di TF gitu aja 450.000. Masya Allah, aku bilang, pada hari yang sama. Terusin Mbak salawatnya, jangan ditinggal, aku bilang gitu ya. Iya Mbak Mel, makasih banyak ya Mbak atas semua ilmunya. Sama-sama Mbak. Aku bilang bisa jadi kan, aku kan tadi sempat bilang bisa jadi itu bukan manusia tapi malaikat. Dan Mbaknya jawab, iya Mbak, bisa jadi malaikat ya Mbak. Ya Allah, ikut seneng aku dengernya, bilang. Kemudian Mbaknya jawab lagi, benar-benar dahsyat Mbak, masih ada satu lagi sebenarnya Mbak, yang tentang hutang 80 juta itu Mbak. Ya, tapi kejadian itu sudah di bulan April. Jadi gini, aku kan punya utang di lembaga tempat aku dulu bekerja ya Mbak. Itu sejumlah 72.611. Lah pas April tanggal 15 aku harus mengembalikan uang sejumlah itu. Sedangkan aku benar-benar belum ada uang sepeser pun gak ada Mbak. Terus dikasih waktu sampai tanggal 5 Mei, dibayar separuh dulu. Kalau sampai tanggal 5 Mei belum dibayar, aku masuk jalur hukum Mbak. Sedangkan aku belum ada bayangan uang separuh dari jumlah itu dapat dari mana. Aku bingung banget. Aku baca terus sholawatnya. Nah pas tanggal 27 aku ditagih sama lembaga
untuk segera mempersiapkan sebelum tanggal 5 Mei. Aku makin deg-degan gak karuan Mbak, sudah buntu banget saat itu. Mohon maaf aku potong teman-temannya, maaf ini berisik, di luar tuh hujan. Kemudian kayaknya ada anak kecil lagi di jalanan tuh lagi main apa pentung-pentung, jadi mohon maaf kalau kedengarannya. Lanjut. Nah pas bangun tidur tiba-tiba bapakku bilang, ini ada uang 30 juta buat bayar di lembaga. Ya Allah, aku nangis sejadi-jadinya Mbak. Akhirnya tanggal 28 aku sudah bisa bayar yang 30 juta dan sisa selanjutnya bisa diangsur. Doakan ya Mbak Mel biar segera bisa melunasi semua hutang-hutangku ya Mbak. Janji Allah itu pasti ya Mbak. Masya Allah, ya Mbak, aku doain mudah-mudahan hutangnya segera lunas ya. Kemudian aku izin share testimoninya dan Mbaknya ngebolehin dengan catatan disamarkan. Itu benar-benar real berkat sholawat Mbak. Alhamdulillah semua dibunahkan. Pengen segera lunas semua hutang Mbak yang transferan, pingin dilunaskan semua hutang Mbak. Masya Allah ya teman-teman, insya Allah bisa kok. Banyak kok kejadian yang hutangnya lunas tuh banyak banget ya teman-teman. Insya Allah bisa ya teman-teman. Jangankan 80 juta, 800 juta bisa Allah lunasin. Jangankan 80 juta, 80 miliar juga bisa. Allah tuh maha kaya, kaya banget ya teman-teman. Ayo yang teman-teman punya hutang, baik baca sholawatnya. Daripada bingung, daripada ragu, daripada stres, apalagi sampai mau bunuh diri, ayo mendingan baca sholawat. Dengan baca sholawat teman-teman tuh hatinya jadi tenang. Lihat deh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang udah ngalamin sendiri baca sholawat. Kalau teman-teman gak percaya, teman-teman coba aja dulu sendiri baca sholawatnya. Nanti teman-teman bisa tahu perbedaan ketika teman-teman membaca dan tidak membaca. Kalau orang udah baca sholawat itu hatinya tenang. Walaupun masalahnya masih banyak, tapi hatinya tenang. Walaupun utangnya belum kebayar, tapi hatinya tenang. Walaupun saat ini nggak ada uang buat makan, tapi hatinya tenang. Ada aja tuh makanan datang teman-teman, beneran deh. Ada aja ya, tiba-tiba tetangga nganterin ikan, atau tetangga ngasih makanan, atau dari orang tua ngasih makanan, atau dari manapun tiba-tiba ada yang ngasih uang ya. Nah seperti cerita Mbak En tadi, benar-benar lagi nggak punya uang, sepeser pun nggak megang uang. Allah menunjukkan kebesarannya untuk menambah keyakinannya Mbak En, menambah keyakinannya Mbak En lagi, menambah keimanannya lagi, dikasih deh uang. Tiba-tiba ketika Mbak En ini menawarkan tas pre-lovenya jauh, kemudian ada teman online-nya yang lihat, teman IG atau FB ya, aku lupa tanya. Kemudian temannya itu berminat dan transfer, tetapi setelah transfer dia nggak jadi beli, tapi cuma dikasih cuma uangnya gitu. Masya Allah ya teman-teman. Dan bener loh, itu bisa jadi bukan manusia, itu bukan temannya si mbaknya gitu. Teman online itu memang ada orangnya ada, cuman bisa jadi yang transfer itu bukan dia tapi malaikat. Segala hal bisa terjadi kok teman-teman ya. Jangankan 300.000, yang 7 juta pun ada. Kemudian dapat deh 300.000 ya kan. Setelah itu ada lagi temennya Mbak N ini berminat sama tasnya, langsung dibayar 450.000. Jadi seharian itu dari yang nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya uang sama sekali, bisa pegang uang 750.000. Mungkin bagi sebagian orang itu kecil jumlahnya, padahal hutangnya 80 juta, udah dipotong 30 ya, jadi 50. Nggak nyampe 50 dapetnya, cuma 750, tapi itu tuh besar banget. Apalagi didapatnya ketika kita sama sekali nggak megang uang sepeser pun ya teman-teman ya. Ya tetap pokoknya sebagian orang mungkin ngerasa ini hal yang biasa, tapi bagi orang-orang tertentu yang memang benar-benar pegang uang aja tuh pegang uang 1.000 perak pun nggak ada, itu tuh benar-benar bersyukur banget ya teman-teman. Kadang aku pun sendiri gitu, kalau lagi benar-benar gak pegang uang,
itu nemu uang 2.000 perak aja tuh udah seneng banget gitu ya kan. Kadang kita suka ada selipan-selipan uang gitu, sekarang suka kita cari-cari, itu ketemu aja seneng, lumayan bisa buat beli garam misalnya kan, saat kita butuh banget. Kemudian saat Mbak N ini butuh pertolongan, butuh banget untuk bisa bayar minimal separuh dari hutangnya yang 80 juta. Alhamdulillah bapaknya bisa nolongin, bapaknya bisa minjemin. Yang menggerakkan hati bapaknya adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada bapaknya adalah Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak akan tuh dapat 30 juta. Makanya teman-teman yang punya utang jangan takut, jangan khawatir. Apalagi kalau kita udah baca sholawat, yakin. Jadi bagi teman-teman yang udah baca sholawat, tinggal ditumbuhin nih keyakinan dalam dirinya, tinggal bener-bener ditumbuhin. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu, kita nggak yakin, kita nggak akan ditolongin. Dan pertolongan itu tuh lama, jadi ujung-ujungnya kita malah protes sama Allah. Jadi ayo baca sholawat dari sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak saya lagi head Mbak, ya udah nggak usah setelah sholat bacanya sambil ngapain aja. Kayak aku tadi pagi baca sholawatnya sambil ngelipetin baju, aku pegang tasbih digital. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa kok teman-teman, sambil ngelipetin baju, sambil motongin bawang, sambil masak, bisa baca. Jangan sampai nggak baca, jadi jangan sampai kebanyakan pertanyaan. Bisa boleh nggak, kalau nggak udah boleh. Ini tuh seperti kita zikir, bukan baca Quran. Kalau baca Quran kan kita harus bersih, harus pakaiannya juga rapi, tertutup, harus berwudu. Ini tuh sholawat itu sama seperti zikir yang lain, mengingat Allah juga, mendoakan Nabi, mengingat Allah juga. Jadi nggak perlu kita tuh harus yang benar-benar seperti orang baca Quran. Jadi sambil aktivitas tuh bisa. Kalau mau tidur baca sholawat, sambil tiduran boleh teman-teman ya. Jadi mudah banget kita tuh dikasih apa ya, kalau menurut aku tuh ini tuh kayak kunci untuk memudahkan kita meraih surganya Allah. Kalau menurut aku ya seperti itu teman-teman. Kenapa? Kita banyak dosa dengan baca sholawat, dosa kita dihapus. Satu sholawat dihapus 10 dosa. Kita ini amalnya kurang, dengan baca sholawat kita dapat 10 kebaikan, 10 pahala dari Allah. Satu dibalasnya 10 kebaikan sama Allah. Semakin banyak kebaikan kita, gitu ya teman-teman ya. Ayo baca sholawatnya, jangan bingung-bingung. Mbak saya pengen jodoh, baca sholawatnya. Mbak saya pengen banyak utang, baca sholawatnya. Mbak saya bingung, Mbak saya banyak banget masalah, kasih saya amalan. Ya ampun teman-teman, aku ini kan ngebahas tentang sholawat, berbagi kisah-kisah sholawat baik yang aku alamin, keluarga maupun teman-teman yang lain. Jadi nggak ada amalan-amalan lain dari aku yang aku saranin selain ya bersolawat, karena aku cuman taunya solawat gitu loh teman-teman. Ayo solawat. Tapi selain solawat tentunya kita harus benerin sholat, jangan bolong-bolong sholatnya. Makanya lihat lagi kalau teman-teman yang udah baca sholawat banyak tapi belum dikabulkan doanya, lihat lagi sholatnya. Jadi jangan cuma baca sholawat doang. Kalau baca sholawat nggak sholat ya sama aja bohong. Sholat itu kan wajib teman-teman ya, jadi benerin sholatnya. Kita harus sabar, harus istiqomah, harus ikhlas karena Allah. Kemudian kita juga harus yakin dan pasrah. Ketika kita sudah pasrah, ketika kita sudah menyerahkan segalanya hanya kepada Allah, terserah Allah aja mau dikabulinnya kapan, pokoknya terserah Allah. Yang penting kita udah sholawat, di situ jawaban Allah segera datang, pertolongan Allah langsung datang sama kita. Yakin, meskipun udah kepepet waktunya, yakin ada Allah. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kita doakan sama-sama untuk Mbak En, mudah-mudahan hutangnya bisa segera lunas ya. Dan kalau utangnya udah lunas, jangan sampai lupa sama sholawatnya terus dibaca. Dan lagi siap-siap juga setelah nanti utangnya lunas ada masalah baru, karena selama kita hidup kita akan terus dikelilingi sama masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.